betapa kuatnya kekuatan seksual itu mempengaruhi manusia, bahkan peradaban. Ada yang ingin merespon barangkali, memberikan satu pantikan topik baru, atau barangkali di rumah sudah membawa banyak rumusan pertanyaan untuk disampaikan ke siapapun di sini. Mas Angga, mungkin sembari menunggu teman-teman juga menyiapkan pertanyaan, kita kulik Mas Brad juga dong. Kira-kira ada beberapa pengalaman yang mungkin juga bisa dibagikan yang berkait sama masalah ilmu dan amal, atau mungkin pengen menjelaskan lucunya Tung Tung Sahur juga boleh nanti. Saya kasih bocoran di belakang. Mas Brad ini lagi jatuh cinta sama Semar katanya. Mungkin perlu kita gali. Ana wong bule seneng karo Semar. Apa sebabnya? Apa karena tungtungnya? Wetenge sing tungtung. Nah itu tungtung Mas, tungtung maksudnya ke depan tuh ke belakang tung juga itu. Monggo Mas Brad, Semar, share kita Semar. whatever. Tadi ini 5 hari lalu Brad itu ikut festival Lima Gunung sama sutradara wayang kurangnya. Dia disuruh memerankan Petro dan ditutup ngisor. Lima Gunung itu anak Sunda nggak ngerti ceritanya apapun, kadang-kadang disuruh jadi bagong. Cerita nggak penting tapi selalu ngajak orang. Ini gaya pergaulan, jadi bukan soal memahami apa semacam antropologi. Dan kemarin dia main Petro, tentu tidak diceritakan apa sinopsisnya dan sebagainya, dia biar belajar sendiri, kira-kira gitu. Ya, mungkin paling penting yang kebudayaan di sini, kebudayaan manusia, dan kemudian manusia adalah kebudayaan kasih sayang, sayang hati. Dan pengalaman saya di dalam Lima Gunung Festival yang saya sangat merasa kasih sayang dari orang-orang di sana yang ada spirit rohani yang terus kasih ke masyarakat umum, dan semua orang-orang juga jadi partisipasi, dan kita semua bangun rasa yang enak dan juga bangun kesadaran. Dan ini prinsip yang kita semua harus ikut pada waktu kita bertemu sama keluarga atau sama teman-teman seperti ini, yang dengan semua yang kita berbagai dan rasa yang terus fokus di dalam bangun kesadaran. Dengan Petruk itu pengalaman itu sangat lucu, yang saya punya oportunitas untuk main seperti itu sama teman-teman. Tetapi sebetulnya sebelum ini saya tidak tahu tentang Semar. Dan setelah pengalaman itu, Semar terus berbicara sama saya. Yang di dalam setiap situasi kita harus cari untuk sesuatu yang bercanda. Sesuatu yang lucu dalam pengalaman itu. Kalau kita bisa merasa itu ya, kalau kita bisa bercanda tentang situasi, kalau bagus atau salah atau sulit, lebih gampang untuk merasa pelajaran dari pengalaman itu. Itu pelajaran Semar. Dan dalam situasi yang sulit juga kita masih bisa senyum. Dan juga ini sesuatu yang saya belajar dari orang-orang Indonesia di sini, yang jadi terima kasih banyak untuk itu. Ya.
Ya juga dengan saya juga menari, saya tarian api. Dan dalam pengalaman itu saya merasa tenaga dari tanah, merasa tenaga dari langit, juga merasa tenaga dari bulan. Dan ini abilitas yang setiap orang ada dalam diri. Umpamanya kita semua pakai otak terlalu banyak, pikiran terlalu banyak. Contoh yang umpamanya kalau orang rasa sakit, oke, harus ke dokter. Tetapi sebetulnya kalau kita bangun intelligence di dalam badan kita sudah tahu apa yang masalah di dalam. Kalau ginjal atau hati atau perut atau apa saja kita sudah tahu. Tetapi pikiran tidak mau percaya sampai dokter kasih tahu apa yang ada, apa salah itu di dalam. Jadi ini kita semua harus belajar cara untuk bangun intelligence dari badan, dari hati, dari rasa. Contoh tadi Sabrang sama saya ngobrol tentang ChatGPT. Dan contoh kalau taruh prompt ChatGPT itu informasi itu data itu hanya mungkin 100 bytes. Tetapi setiap saat, setiap sekon, setiap orang rasa 10 giga data atau lebih dari sistem nervous, dari mata-mata, dari telinga, dari hidung, dan semua informasi yang kita semua selalu terima itu cara yang kita bisa tahu tentang realitas ini. Kalau kita tidak pakai pikiran, kadang-kadang kita bisa belajar lebih banyak kalau kita belajar cara untuk rasa. Itu aja. Yang terputus tadi nggak bisa melanjutkan karena sudah ganti waktu gitu. Saya melanjutkan bread aja. Jadi saya itu kan sudah 5 tahun nggak ikut rapat. Itu untuk orang-orang banyak sekali pertanyaan. Tapi untuk 5 gunung nggak ngurusi, saya nggak rapat. Lagi soal ngitung uang, Pak sih ada itu. Kemarin kalau nggak salah wawancaranya itu dari UI psikolog. Gitu. Dia kerja katanya Pak sih di KPK ya. Konsultannya KPK. Kira-kira dia psikologi dan angka-angka kurang lebih. Kemudian terus ngejar saya pagi siang harus wawancara saya. Untuk hitungan uang 5 gunung. Saya demi Tuhan 20 tahun nggak bisa ngitung itu. Gimana bisa ngitung? Saya nggak pernah ngasih duit istri saya 39 tahun. Padahal itu untuk orang lain. Saya juga nggak ngerti gitu loh. Akhirnya dia juga bingung lagi ketika ngejar saya. Kira-kira wawancara itu saya ada 20 menit ya. 1,5 menit itu kok cangkeme rada kaya asu kok bisa. Ya ora lah 10 menit gitu ya, 10 menit. Itu saya kepengen kencing. Terus dilanjutkan Pak C. Karena bagi saya mulut saya sama Pak C, sama Acil, sama Budi ini ikut 3 tahun katakanlah. Yang 1 bulan silakan kamu tahu caranya ngitung. Saya enggak penting. Kalau saya 10 menit pengen kencing, saya kencing. Tolong pertanyaannya Pak Syih itu lewat. Pak Syih ini, kamu jawab pertanyaan itu gitu. Apakah saya mewakili tentang tata kelola uang, filsafat uang? Nggak ngerti saya. Rame-rame kok sampai hari ini. Kalau untuk bahan kuliah saya nggak berani. Tapi kalau jawab pertanyaan spontan,
Saya bisa, tapi itu mewakili saya pribadi, tidak mewakili semuanya. Itu tata kelola uang, tata kelola psikologi, dan sebagainya. Misalnya itu. Jadi Brad ini ikut, caranya masuk 5 gunung nggak ada kuratorial. Kalau lukisan kan diwakili kurator. Tapi Anda tahu kalau kurator sekarang itu lebih bagus nulis itu untuk kolektor. Dulu kritikus itu berkembang dalam seni rupa untuk dibaca di media massa cetak. Sekarang kritikus nggak hidup dalam kesenian karena diganti kurator. Kurator itu biasanya disuruh oleh penyelenggara pameran misalnya begitu. Belum lagi soal lain. Pak Tanto ini hak ciptamu gimana? Nggak bisa saya hak cipta saya ambil dari Acil, Anjil diambil itu nggak ada lagi. Soal hak cipta itu sudah kayak Ahmad Dhani itu loh. Hak cipta, apalagi kemarin diskusi. Oh ya saya ingat tentang jazz. Jadi Indra Lesmana itu ngeritik sama I.O. maupun personil lain bahwa jazznya tidak asli gitu loh. Acara jazz kok jadi pop gitu ya. Kok separuhnya pop gitu. Untuk saya itu aneh sekali. Di 5 gunung itu pop sama jazz, sama keroncong, sama wuro-wuro, sama anak kecil baru les. 1 minggu pengen pentas-pentas, wong tua hampir meninggal aja. Nyanyi dulu, siapa tahu ada rekamannya kok. Fales saja indah. Makanya kenapa 5 gunung itu cocok dengan, saya cocok dengan Cak Nur sejak umur 20 kan. Tiba-tiba ya tadi, saya nggak tahu istilahnya internalisasi, atau bahasa yang sama, atau semiotika yang sama, atau sinengkernya sama. Misalnya saya kemarin menemukan sastra desa abad 19. Lugu namanya Gato Loco. Kalau pakai ChatGPT, Loco itu menjadi lucu, nggak tahu yang ngetik itu siapa. Sementara yang asli itu ngeloco itu tangannya diginikan, terus pegang pisang itu loh, digini-ginikan. Loco, jadi Gato Loco itu gatok-gatoknya ngeloco. Itu kritik pada sastra priayi. Kebetulan saya sejak muda ngikuti Gato Loco. Dan lucunya, semua sastra-sastra Gato Loco itu nggak ada pakemnya. Di Klaten agak ke kiri-kirian. Dan kemudian ketika ke kiri-kirian itu menjadi sejarah sosial versi UI, versi Gajah Mada, itu Klaten karena mungkin dekat pabrik tebu. Jadi kiri itu. Tapi di Salaman, di Kulon Progo, di sekitar Purworejo, untuk persepsi saya, itu menjadi agak Islami. Di Gumelem dekat Merbabu, saya mendengar solawatan. Sairnya juga ada yang nyebut Santi Sworo. Tapi yang penting sairnya bikin sendiri, hanya 1 dusun Gumelem, tidak ada di Indonesia lainnya. Solawatan, dan solawatannya duduk dan kesurupan. Bayangkan itu. Para Madinah pasti bingung, NU bingung, Syiah bingung, Wahabi bingung, pasti bingung. Dan liriknya itu seperti melawan pada sosial linguistik umum. Karena liriknya banyu-banyu sari mekare ora dientup banget. Jadi ada banyu sari itu yang membuat bayi. Kemudian itu tadi pisangnya itu ora semang dimek, mekare ora dimek. Jadi dia bisa, burungnya itu berdiri. Itu banyak. Baru Mei yang lalu ya Pak, kita menemukan lirik dari Pak Sitras yang bergaul dengan kita 35 tahun. Ini ikut. Waktu itu nggak ada ikut ya. Oh, Chris Miller, ada etnomusikolog dari Cornell. Itu temannya Bongso Ben Anderson dan sebagainya. Itu kita pas nggak punya uang. Ya sudah, kita bikin hari peradaban desa 21 Mei. Bukan hari kebudayaan nasional ya. Itu kan 17 Oktober.
Kalau kita hari peradaban desa sudah 6 tahun dan tidak ada yang kritik karena agak peradaban kan bisa dikritik. Yang bisa dikritik itu kan kebudayaan. Dan kebudayaan itu fakultas budaya jenis-jenis UGM, UI gitu loh. Nah, itu yang terjadi kita menemukan sinengker baru dari Pak Sitras, teman saya 35 tahun. Yaitu mantra atau sastra. Kalau di kota kan sastra, Kisapardi Damono, Rendra dan sebagainya. Katanya Sutarji Kasul Bagri, kalau puisinya disebut mantra. Di desa nggak ada ini mantra, ini dikir, syairnya coba nggak apa-apa ya, karena ini sastra kearifan lokal. Pengen dengar? Ini sinengker. Jadi jangan diukur dengan etika Jakarta, dengan etika masyarakat tertentu. Coba kita keliling desa membacakan itu rame-rame karena baru kirap itu terbaru dengar sekali loh. Coba Pak sih. Betul nama noni yakin? Nggak apa-apa ya Sabrang. Ini sinengker kok ya. Ini bukan Indonesia NKRI. Ini saya tahu awal jawab jenengan kok tadi ya bebas. Oh ya sudah. Saya kira wajahnya itu pemaaf ya. Ya coba. Di streaming. Nggak apa-apa karena ini pendidikan peradaban desa di luar kearifan lokal. Ya coba. Nggak apa-apa ini kearifan interlokal. Sub desa. Di lurah nggak paham, camat nggak paham. Saya aja 39 tahun baru itu kok. Acil juga saksi ya, coba. Ya jadi ini sebelumnya saya berikan keterangan terlebih dahulu. Ya. Orang usah, orang paham. Kamu itu kakek kuliah, jadi terjemahke. Aku nggak mau diterjemahkan UI. Ya, aku pengen nerangke kok. Ini mesti agak berbau UNY. Itu merusak. Kamu itu pos kolonial, pos urban, pos birokrasi, pos kampus, pasti salahnya. Kamu kan dapat dari dosen, asli aja, tantem gitu. Yo. Jadi mantra ini sebenarnya mantra tolak bala. Ya, tolak bala. Ketika di suatu dusun itu terjadi sesuatu peristiwa biasanya terkait dengan alam, itu malah melakukannya juga dengan ekstrim. Jadi mohon maaf tidak menggunakan pakaian, kemudian membawa belarak. Tahu ya belarak? Po golek ke contoh sedilo nek. Nek dorah mudeng barang. Nggih, belarak, nggih. Itu belarak terus diseret gitu ya, diseret keliling dusun. Nah itu memang kata-katanya agak bahasa Jawanya lekoh gitu ya atau saru, tapi sebenarnya ternyata maknanya itu nanti saya terangkan maknanya jadi tidak salah gitu ya. Saya ya rada wedi iki ini ya ono tenang ono Pak Tanto ono Mas Sabrang. Nek Mas Sabrang ngantek ora mbelani aku berarti ya kurang beradab. Ya, jadi kira-kira gini bunyi mantranya. Pring pring petung, ambyang ambyang peli buntung. Ojo menggok, ojo noleh, ono turuk gumblah gambleh. Bayangan itu. Maaf, ini sing rada ngempet guyu mesti rada piye. Jadi saya ulangi ya. Ini jadi ini bukan mengejek apa soal feminisme atau apa ya, tetapi sebetulnya isinya itu mantra. Jadi pring pring petung, ambyang ambyang kuwi buntung. Jadi terus berikutnya ojo menggok, ojo noleh. Senajan to ana kuwi sing gomblah-gambleh kuwi mbayangke angel lho Mas. Piye? Gomblah-gambleh kan ngiwonengen ya. Piye? Terlalu jengger apa piye kan. Nah, itu sebetulnya keterkaitan dengan pertunjukan wayang yang sangat mempesona tadi kan. Kita itu jangan terbawa hawa nafsu begitu ya.
Jadi godaan yang paling gampang dan yang paling memungkinkan itu adalah soal gomblah-gambleh biasanya. Nah, kui ojo menggok, ojo noleh. Nek perlu kuimu dibuntungi, ketok, ya kan? Supaya tidak tergoda hanya sekedar gomblah-gambleh tadi. Nah, senajan to dipameri sing wah sing warnane iki, wah disemir, apa dan lain sebagainya. Nganggo apa jenengane? Apa waxing? Nah, itu seindah apapun tapi ojo menggok, ojo noleh. Sebetulnya banyak sekali mantra-mantra yang keterkaitannya dengan kata-kata yang maaf agak lekoh tadi ya. Mungkin dalam kesempatan yang lain akan kami terangkan supaya memperkaya pengetahuan Anda tentang Anda semua tentang filsafat buntung gambleh itu tadi. Saya kira nanti Mas Sabrang bisa mempraktekkan untuk apa maksudnya menerangkan tentang itu. Jadi sebetulnya itu maknanya mendalam, cuman itu tadi. Kalau kita tidak menep ing rasa, begitu dengar itu udune nesu to. Saru kowe cangkeme ora kena diatur sak karepe dhewe. Tetapi setelah tahu maknanya, oh, maknanya ternyata itu. Nah, luwih jero, semakin jero semakin penak. Tuh. Monggo. Saya kembalikan pada Pak Tanto. Atau sinten? Itu keterangannya adalah sudah bangsa Indonesia NKRI 45 sampai sekarang. Karena itu muncul di abad 19 awal. Pemberontakan paradok, pemberontakan dekonstruksi jauh sebelum ada Foucault. Kalau di UGM kan 1970-an tuh keluar postmodernisme. Kami sudah post bupati, post kampus, post birokrasi. Termasuk saya kalau ke Mentawai, saya senang ke Karen, ujung Burma, Thailand ya. Saya ke suku Buna atau Punan di sepanjang Mahakam itu, saya juga terasa sekali. Kemarin sebulan lalu ya, saya ke Mentawai. Begitu dijelaskan antropolog yang Andalas, Andalas itu Sumatera Barat. Umumnya matriarki, umumnya ninik mama adat. Umumnya lagi cerdik pandai. Ya Tan Malaka, Hamka, itu wilayah. Kurang lebih kan biasnya Islam kuat. Yang proto Melayu itu loh. Tiba-tiba Mentawai menjadi Sumatera Barat. Bukan pulau kecil di Laut Hindia. Biasnya Islami karena sarjananya kuliahnya di Andalas. Jadi saya tidak ingin terjemahan, saya tidak ingin guide. Lebih baik saya bahasa Indonesia, dia bahasa Mentawai. Tiba-tiba omongnya bareng, tiba stimulus responnya. Saya tidak tanya gini, dia ketawa. Cuman pakai celana pendek itu kan, nggak pakai baju. Ada sikire ya, laki bawah. Itu yang dibentengi Sumatera Barat, kebudayaan menjadi provinsi. Biasnya Islami kan. Tapi kalau Anda ke suku Buna, Mahakam naik pucuk itu sampai Punan itu, Anda ketemu mereka yang relatif proto Melayu. Hampir sama wajahnya, sipitnya sama. Tapi ini Sumatera Barat, ini Kalimantan Timur. Yang di Karen, sama. Tatuan semua, celana pendek, kupingnya panjang. Hanya karena dia ikut Eropa menjadi Thailand atau menjadi Burma. Tapi mereka jalan. Bisa masuk Burma, bisa masuk Thailand. Dan diperbolehkan. Saya juga nyelundup tanpa visa di Thailand, di Chiang Mai. Saya masuk lewat hutan, ketemu Karen di Burma, nggak pakai nganu. Kalau ketangkap ya risiko lah. Saya biasa main gelap-gelapan di Saudi ketika umroh. Saya juga masuk Yaman, ikut suku Badui itu. Wah, padang pasir kalau ketangkap ya risiko lah. Ditulung duta besar, syukur nggak ditulung. Malahane siapa tahu makan di Arab lebih kenyang gitu. Nah itu
Hampir sama. Hanya letaknya satu karun, belum yang lain. Ainu di Jepang. Belum kalau sepanjang belum ada perahu, mereka sampai Kutub Utara, sampai Rocky Mountain. Kalau jadi Peru, kalau jadi Incan, sama-sama bertatu. Sama-sama celana pendek. Itu abad berapa? Saya nggak tahu, saya bukan orang sejarah. Kebetulan saya juga di Bunak, nggak mau saya diterjemahkan. Karena apa? Bias dari lingkungan universitas yang Kristen kan kalau di Dayak. Gimana? Entah, nggak tahu di Karen agak sedikit Buddhis sedikit gitu loh. Padahal mereka tiga-tiganya hampir relatif baru abad 20, mereka agak Kristen, agak Islam misalnya gini. Ini untuk membatasi saya supaya tidak menghakimi atau menafsirkan atau tambah membiaskan. Karena penyakit sarjana itu kan sok tahu ya. Karena terlanjur kuliah, terlanjur disertasi, dia bahasanya dari dosennya. Terus saya baca di Google, sama saja. Google keluaran Sumatera Barat. Nanti nggak tahu ChatGPT-nya itu tadi gato loco. Loco itu ngeloco menjadi lucu. Gitu loh. Tafsirnya silakan buka sedikit pelajari gato loco lewat Google Anda, tapi sambil hati-hati. Ini yang bikin dipengaruhi Syiah atau Wahabi atau Yesuit atau Kristen Protestan atau apapun. Jadi saya itu orang yang semakin takut menafsirkan. Di dalam 5 gunung juga gitu. Kalau yang satu Pak Tanto usul ini setuju, yang satu ini setuju padahal sini ke utara. Jadi selatan tak setuju ini kesasar nanti orang urusan saya. Bisa untuk bojo, bisa nemu dompet kan. Jadi saya kurang memberi visi dan misi dalam pengertian linguistik. Sampai tidak rapat pun. Ini tanggal 3 Agustus, Pak Syekh tahu, Mas Helmi tahu, calon besan saya, ibunya Irta itu loh yang main gitar, ya bingung. Karena aku tak serah ke dia. Biasanya kami kalau menikahkan kan di gunung yang orang-orang desa itu manut kita loh. Supaya fotonya bagus, digotong rame-rame di dalam dapur, sapi di. Nah sekarang harus pakai hiasan bunga, pakai gebyok, pakai apa. Lebih baik saya diem kan. Kalau omong-omongan kan tidak komunikatif. Saya percaya Tuhan itu. Jadi nanti tolong sabrang tanggal 3 Agustus. Kalau sedang tidak piye. Karena anak saya 3 itu, nomor 1 nasihatnya Cak Nun. Nomor 2 Cak Nun. Nomor 3 anaknya. Ya. Nah kamu mungkin nasihatnya bukan seperti bapakmu. Lebih banyak dalil, mungkin pakai ini tadi, kasus toksit, kasus stoik. Bayang kemarin saya di Romo Sindunata ya ulang tahun Kompas ke-60, saya nggak dengerin IO-nya, karena IO-nya pasti nggak komunikatif loh. Nang kewe itu kok ya sama Romo Sindu ya, engko bar kuwi dhewe mlaku dhewe aja manut IO. Yang penting nanti Romo Sindu bahagia nggak? Nanti di Kompas foto kalian itu 15. Nanti hip hop yang siji, terus apa siji, iya. Karena kita pentasnya ngarang sendiri. Dan pasti tidak komunikatif toh. Artinya hati. Visinya itu proposalnya enggak tak rungok kowe. Wong Romo Sindu agak Yesuit kan. Yang penting kan bahagia, bukan penjelasan depannya. Kalau penjelasan depan saya pasti enggak bisa. Hilmar Farid ngomong ini enggak mau saya bicara di kongres. Kalau tidak diiringi begitu. Saya harus bicara di kongres. Tapi harus diiringi, waktu saya seneng. Ini kalau nggak tak jai kan mesake. Tadi ini pun baru sampai sini. Dalangnya diiringi. Yang ikut saksofon sama gitar. Ya diiringi itu. Gitu. Terus Greg sebetulnya tadi mikir minta minyak tanah ya. Mau dihubung-hubung di sini. Tapi takut nyiprat ya. Kecuali pakai kursi ngadek rodo-ado. Tapi nek rasanya kecipratan minyak dia minyak aja harus minyak khusus yang tidak campuran misalnya gitu. Ini lompat-lompat maaf saya hidupnya sudah lompat-lompat. Kalau urutan saya menderita, runtut, jernih itu saya menderita Mas Helmi. Saya memilih kacau balau. Sabrang sekali lagi
Sekarang anak-anak sekarang itu putus hubungan gara-gara minta nasihat bahagia lewat ChatGPT. Cemburu korban HP. Nah, anak saya agak sedikit baca, tapi separuhnya Jepang kan. Sementara pacarnya dalilnya Al-Qur'annya juga lewat HP. Sekarang lebih efektif kan daripada Gus Baha. Masih ada nasihat perkawinan itu langsung gitu loh. Nah, tolong kamu bikin pembaharuan. Besok siapa tahu ada podcast cinta kasih generasi digital ini gitu loh. Nah, sementara ini dia saksi bagaimana anak saya setiap hari ketika diskusi ini moga-moga dengar ya Bu, saya pasrah Bu, enggak bisa ikut nasihati, saya akan membela ibu besan saya dan calon menantu saya. Karena anak saya agak sastranya kecampur Genji Monogatari, campur itu. Sementara ini kan pakai jilbab dan keluarga Arab. Nah, tolong digital Mekah, digital Riyadh, digital Palestina. Nah, ini saya kira banyak cewek-cewek mulai cemburunya beda dengan cemburunya istri saya. Kebetulan di Magelang ceweknya paling banyak ya. Dan kebanyakan kalau putus hubungan yang mutus cewek-cewek ya. Di Magelang itu kalau putus hubungan selalu ceweknya yang mutuskan gitu loh. Saya kira itu lompat-melompat, mohon maaf sekali. Itulah bukan gaduh lucu. Jadi Sabrang kalau tidak pergi tanggal 3 Agustus, kalau Kanjeng jelas ke sana, aku minta tolong, aku nggak mampu menasihati generasi yang gampang toksik toksik sama banyak mikir terus. Katanya itu harus pakai Marcus Aurelius Yunani kuno. Bayangkan itu Driakara loh, itu Kompas loh, itu Romo Sidu loh, itu wakil redaksi Kompas loh, menasihati. Tidak usah banyak berpikir. Kalau 5 gunung kita malah sudah melecehkan pikiran ya. Ya, Pak Syekh itu selalu kalau saya nasihati, saya dilecehkan ya. Sumpah, saya ngandani apa-apa digeret, serah kemangkakan ngomong, wes gitu. Nah ini saya kira itu sudah toksik dalam tingkat panca indera. Pada tingkat praktis itu sudah puluhan tahun sebelum Driakara promosi Marcus Aurelius. Saya kira itu Bram tanggal 3 iso ya Bram. Oke, matur nuwun Pak Tanto, semoga tanggal 3 Mas Abrang bisa dan acara jenengan, hajat jenengan berlangsung dengan baik dan menjadi barokah bagi semuanya. Ini teman-teman nggak ada yang merespon? 10 kah tiba ya? Oh 3, oke 3 ya. Skip 3 dulu. Sambil ke depan saya tak ngerespon sedikit ini tadi. Karena saya melihat ada situasi do sungkan ketika ngomong peli karo turu iki mau. Kok sungkan-sungkan gitu. Menurut Anda kenapa ya sungkan-sungkan? Karena sudah didoktrin dari kecil itu enggak baik gitu. Gitu ya. Saya boleh menawarkan teori lain enggak? Coba Anda lihat sejarah peninggalan-peninggalan. Hampir semua peradaban itu selalu ada perlambang seperti lingga yoni. Kekuatan seksual laki-laki dan perempuan itu kekuatan yang sangat besar. Jadi jangan gampang diomongkan, itu bukan urusan karena buruk. Jangan diceh-ceh gue. Jangan diremehkan kayak gitu itu. Saya tak cerita yang sedikit ya, rapopo ya. Saya tak cerita tentang lingga yoni Bu. Kalau dicontoh modern dulu, sebelum cerita sing saya dapat dari para ono kiai sing cerita karo aku. Anda tahu traffic terbesar di internet traffic apa? Porno. Yang menentukan teknologi Blu-ray atau HD high definition DVD yang menang siapa? Porno. Betacam atau siapa? Porno. Saya nggak ngomong dunia pornonya ya, tapi saya ngomong betapa
kuatnya kekuatan seksual itu mempengaruhi manusia, bahkan peradaban, bahkan manusia. Kalau naluri ini, mesti secara DNA itu nyari pasangan yang bisa membawa anak baik. Kalau Jawa misalnya gini, ada 5 kelemahan manusia. Laki-laki itu kelemahannya 5, apa? Harta, tahta, wanita, wanita, wanita. Itu 3. Itu kalau Anda lihat di mana lingga yoni, perlambang itu di mana-mana ada. Ada satu terakhir sebelum saya ke situ, mohon maaf nggih. Saya diceritain oleh salah satu orang yang sekarang jadi petinggi di NU, sangat tinggi, paling puncak ya. Tinggi, sangat tinggi di NU, dan beliau nasabnya jelas dari dunia perkayaan, dan dia cerita. Saya pernah mendengar cerita ini, tapi terakhir saya mendengar cerita dari beliau. Ceritanya begini, tentang Saikana Kolil suatu hari. Ada hubungannya sama ini tadi. Suatu hari bupati dari Madura ingin bikin acara, tapi musim hujan. Jadi dia minta tolong sama Saikana Kolil, bisa enggak biar tidak hujan? Oh sebentar, akhirnya dituliskan sesuatu, dibungkus sama kain, udah tahu ceritanya. Dibungkus sama kain, dikasihin, lemparin ke atas atap. Lempar di atas atap. 1 hari panas, nggak hujan sama sekali. Acara selesai dengan lancar. Tapi setelah itu nggak hujan juga. Seminggu nggak hujan, panas banget. Terus dia bingung tuh, piye iki? Kok hujan nggak hujan-hujan? Baru inget dia. Oh iya, saya ngelempar jimat ke atas. Diambillah sama dia. Oh naik ke atap genteng, diambil, penasaran, dibuka. Apa tulisannya? Kontole bupati gede. Tenan kui. Kok iso tulisannya itu hizib, bahwa ada Arabnya depan belakang ya. Tapi di tengahnya tuh core-nya, intinya tulisannya kontole bupati gede. Sepertinya bukan fitnah sih. Tapi nggak tahu juga. Tapi intinya delok iki. Kalau Anda menganggap bahwa seksual itu kotor, itu nggak tepat diletakkan di situ. Ini lebih mandangnya gini, hati-hati dengan energi itu. Itu energi yang besar itu. Kamu bisa bikin anak kehidupan yang baru. Tidak ada teknologi di dunia ini yang bisa bikin manusia. Yang bisa bikin manusia lewat, mohon maaf, lewat kontol karo gawuk kayak mau. Loh, kok gue guyu karena gue ngene ya, ngerasa ini sesuatu yang saya nggak ngomong saru. Ini saya ngomong hati-hati dengan energi itu. Ini sudah dialami ribuan tahun peradaban, sampai itu dibikin patungnya, sampai dibikin lukisannya, sampai dibikin apapun. Pasti ada sesuatu di situ. Ayo perhatikan, gitu aja. Kita dari kecil jangan sering ngomong kayak gitu, bukan berarti karena itu buruk atau itu negatif. Tapi karena itu energinya tinggi untuk digunakan. Hati-hati dengan kalimat itu. Jadi masuk akal. Itu dulu lah, gede-gede ngono kuwi mesti nyangkut-nyangkut kuwi. Ono peli-peli, apa meneh Jawa. Jawa ki seneng banget karo ngono-ngono kuwi. Embuh ngopo ya, tapi yang model gasruk, model kuat energinya itu pasti pakai kata-kata itu, pakai sepoto itulah dalam tanda petik itu. Monggo nyun sewu, saya mohon maaf.